Pagi ini jam 7 kita mau check out dari penginapan. Krunya udah pada loyo. Dari Dieng ke Tangerang makan waktu 3 hari. Oke guys, kita ini nginep di Red Door Cirebon ya. Rumah kita Red Door Cirebon, rumah kita. Oke, nanti kita lanjut perjalanannya guys. Oke, thank you. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Pagi mulai menyapa kota Cirebon setelah semalam merebahkan badan dan mengistirahatkan mesin yang sejak kemarin terus dipaksa berlari. Udara masih dingin, jalanan belum terlalu ramai, dan perjalanan 360 derajat ini kembali dimulai. Dari penginapan sederhana di sudut kota, kita pelan-pelan keluar, meninggalkan lampu-lampu kota Cirebon yang mulai padam tergantikan cahaya pagi. Mesin dipanaskan, kamera dinyalakan, helm dikencangkan. Karena hari ini perjalanan masih panjang, kali ini kita memilih menyusuri jalur Pantura Lama. Jalur yang mungkin tak semulus jalan tol, tapi penuh cerita, penuh kehidupan, dan penuh kenangan perjalanan. Pelan-pelan roda membawa kita keluar dari Cirebon menuju Indramayu, melewati deretan warung pinggir jalan, truk-truk besar yang mulai beroperasi, dan aroma khas Pantura yang selalu punya suasana berbeda. Di jalur ini kita bukan cuma mengejar tujuan, tapi menikmati setiap kilometer perjalanan. Ninggalin jejak yuk. Sedikit rute perjalanan kita hari ini. Jadi kita keluar Cirebon. Perjalanan pagi ini langsung disambut suasana khas jalur Pantura Lama. Truk-truk besar mulai ramai, angin bercampur debu jalanan, dan matahari perlahan mulai terasa panas. Perjalanan terus lanjut melewati Karangampel. Jalan lurus panjang khas Pantura mulai terasa membosankan, tapi justru disitulah nikmatnya touring jarak jauh. Masuk ke kawasan Balongan, aroma laut bercampur udara panas mulai terasa. Tangki-tangki besar kilang minyak berdiri di kejauhan, menjadi penanda kalau kita sudah memasuki wilayah Indramayu. Roda terus berputar menuju arah Subang, melewati ramainya patrol dan padatnya jalur Pamanukan. Jalur ini kita harus tetap fokus, tetap dijaga, karena selain jalan yang panas, kendaraan besar juga silih berganti melintas tanpa henti. Menjelang siang, perjalanan mulai masuk kawasan Cikampek, lalu perlahan menuju padatnya jalan Bekasi, dan setelah perjalanan panjang menyusuri kerasnya jalur Pantura, akhirnya roda kembali mengarah menuju Tangerang. Peluh, panas, dan debu jalanan semua kembali jadi bagian dari cerita perjalanan kali ini. Ninggalin jejak yuk. Sekarang kita melintas di Srengseng ya, kawasan Srengseng, daerah yang masih terasa kuat suasana khas Panturanya. Di sepanjang jalan terlihat aktivitas warga yang mulai ramai sejak pagi.
Warung-warung pinggir jalan berdiri berjejer, truk-truk besar hilir mudik tanpa henti, dan sesekali terlihat hamparan sawah yang jadi ciri khas daerah Indramayu. Kalau diperhatikan, daerah sini juga terkenal dengan hasil pertaniannya. Banyak area persawahan luas yang jadi sumber penghidupan warga sekitar. Selain itu, jalur ini juga jadi salah satu urat nadi Pantura. Makanya kendaraan besar dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta sering melintas di sini. Meski panas mulai terasa menyengat, suasana jalur Pantura tetap punya cerita tersendiri. Kadang ramai, kadang macet, tetapi selalu bikin perjalanan terasa hidup. Dan kita masih terus melaju, ninggalin jejak yuk. Teman-teman, sekarang kita memasuki kawasan Junti, salah satu daerah yang masih berada di wilayah administratif Indramayu. Daerah Junti ini berada di jalur strategis Pantura, makanya aktivitas kendaraan besar dan distribusi barang di sini cukup padat hampir setiap hari. Kalau melihat sekitar jalan, wilayah ini didominasi area persawahan, pergudangan, hingga aktivitas perdagangan warga lokal. Selain terkenal sebagai daerah pertanian, kawasan sekitar Indramayu juga cukup dekat dengan area industri energi dan perminyakan, terutama arah Balongan yang dikenal dengan kawasan kilang minyaknya. Karena berada di jalur Pantura, daerah seperti Junti juga ikut hidup dari ramainya arus transportasi antar kota dan antar provinsi. Makanya banyak warung makan, bengkel, SPBU, sampai tempat istirahat sopir berdiri di sepanjang jalan. Panas jalur Pantura mulai terasa, truk-truk besar terus melintas dan kita masih terus melaju. Ninggalin jejak yuk. Perjalanan kali ini ternyata berubah arah. Kita nggak jadi masuk ke kawasan Balongan. Dari jalur Pantura kita memilih memotong perjalanan lewat Jalan Soekarno-Hatta, langsung mengarah masuk ke pusat kota Indramayu. Suasana jalan pun mulai berubah. Yang tadinya didominasi truk-truk besar dan jalur panjang Pantura, sekarang mulai terasa suasana perkotaan. Di sepanjang jalan terlihat aktivitas warga yang lebih ramai, pertokoan mulai berjejer, kendaraan lokal makin padat, dan ritme perjalanan terasa lebih santai dibanding jalur utama Pantura. Indramayu sendiri dikenal sebagai salah satu daerah pesisir utara Jawa Barat, terkenal dengan hasil pertanian, perikanan, dan aktivitas perdagangan yang cukup hidup. Meski nggak jadi lewat Balongan, perjalanan tetap punya cerita baru karena
kadang rute dadakan justru menghadirkan suasana yang gak terduga, dan roda masih terus berputar. Ninggalin jejak yuk. Setelah sempat masuk ke pusat kota Indramayu, akhirnya sekarang kita kembali lagi ke jalur Pantura lama. Suasana khas Pantura langsung terasa lagi. Jalan lurus panjang, ditambah panas siang yang mulai menyengat. Mesin terus meraung stabil, sementara angin jalanan bercampur debu kembali menemani perjalanan. Di jalur seperti ini, fokus dan tenaga benar-benar diuji. Karena selain padat kendaraan besar, kadang kondisi jalan juga bikin perjalanan harus ekstra hati-hati. Tapi justru inilah touring sebenarnya. Bukan cuma menikmati tujuan, melainkan menikmati setiap kilometer perjalanan yang dilalui. Dan sekarang jejak Cemong kembali melanjutkan perjalanan menyusuri kerasnya Pantura lama. Dari pertama berangkat keluar penginapan di Cirebon tadi pagi, sebenarnya satu misi kita belum tercapai, cari sarapan. Tapi entah kenapa setiap lihat warung rasanya belum cocok. Ada yang masih tutup, ada yang terlalu ramai, dan ada juga yang kelewatan begitu aja karena terlalu fokus berjalan. Alhasil dari Cirebon sampai sekarang kembali masuk jalur Pantura lama di Indramayu, perut mulai kasih kode minta diisi. Di sisi lain, jalan Pantura makin panas, sementara tenaga mulai perlahan terkuras. Tapi beginilah perjalanan, kadang hal sederhana seperti cari sarapan aja bisa jadi bagian cerita touring. Dan sekarang sambil terus melaju menyusuri Pantura, kita masih berburu tempat makan yang pas. Sekarang kita melintas di kawasan Loh Bener, masih di Indramayu. Kalau tadi jalur utama, di sini justru lebih tenang ya. Kendaraan besar juga jarang lewat, jalanan terasa lebih santai untuk dinikmati. Suasana mesin motor sekarang lebih dominan terdengar ya. Angin jalanan terasa lebih adem dan ritme perjalanan pun jadi lebih nyaman. Di kiri kanan jalan terlihat rumah-rumah warga, warung kecil, dan aktivitas masyarakat lokal yang berjalan santai. Meski bukan jalur utama lagi, Pantura lama ini justru punya suasana yang lebih terasa hidup. Gak terlalu terburu-buru dan lebih enak buat menikmati perjalanan. Dan di jalur seperti inilah kadang cerita touring paling berkesan justru muncul. Jejak Cemong masih terus melaju, ninggalin jejak yuk. Turun dulu. Nah teman-teman, setelah akhirnya sarapan di kawasan Loh Bener, tenaga mulai kembali terisi, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dan gak lama dari sana, sekarang kita mulai masuk ke jalur Pantura yang sebenarnya. Jalan mulai terasa lebih lebar, arus kendaraan semakin cepat, dan truk-truk besar kembali mendominasi perjalanan. Mesin terus dipacu stabil, sementara matahari Pantura perlahan mulai terasa makin panas di badan. Sekarang arah perjalanan terus menuju Subang, melewati panjangnya jalur utara Pulau Jawa yang seakan gak ada habisnya. Di jalur seperti ini, fokus harus tetap dijaga karena kendaraan besar datang silih berganti. Dan terpaan angin dari samping kadang cukup bikin motor bergoyang. Tapi justru disinilah rasa perjalanan Pantura yang sesungguhnya. Panas, panjang, melelahkan, namun selalu penuh cerita.
dan roda masih terus berputar. Di kawasan Losarang ini juga ada yang namanya UPPKB. UPPKB itu singkatan dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Kalau bahasa gampangnya, ini adalah tempat penimbangan truk atau yang sering orang kenal sebagai jembatan timbang. Fungsinya untuk mengecek kendaraan besar seperti truk, mulai dari berat muatan, kelayakan kendaraan, sampai memastikan kendaraan nggak melebihi batas tonase. Kalau jalur Pantura ini jadi jalur utama distribusi barang antar kota dan antar provinsi. Makanya keberadaan UPPKB cukup penting untuk menjaga kondisi jalan tetap aman dan nggak cepat rusak. Makanya nggak heran kalau di sekitar sini banyak truk keluar masuk area penimbangan. Dan kita sendiri masih terus lanjut perjalanan menyusuri panasnya Pantura. Sekarang perjalanan terus melintas di kawasan Kandang Haur, salah satu kecamatan di wilayah Indramayu yang berada di jalur utama Pantura. Daerah sini terkenal dengan suasana khas pesisir utara Jawa. Jalan panjang lurus, hamparan sawah, dan lalu lintas kendaraan besar yang hampir nggak pernah sepi. Karena berada di jalur strategis Pantura, aktivitas ekonomi masyarakat di sini juga cukup hidup, mulai dari perdagangan, pertanian, warung pinggir jalan, sampai usaha transportasi yang tumbuh mengikuti ramainya arus kendaraan. Sesekali terlihat truk logistik melintas kencang, bus antar kota, hingga para pemotor touring yang sama-sama menikmati panjangnya jalan Pantura. Panas siang mulai terasa makin menyengat, tapi perjalanan masih terus berlanjut menuju arah Subang, dan jejak cemong masih terus melaju. Pasar ini. Pasar aja dia. Sekarang kita udah mulai jalan lagi. Sekarang kita sudah melintas di kawasan Patrol, salah satu titik yang cukup ramai di jalur Pantura. Di sini suasana jalan mulai terasa lebih padat, truk-truk besar, bus antar kota sampai kendaraan pribadi bercampur jadi satu di panasnya jalan Pantura. Patrol sendiri dikenal sebagai jalur penghubung penting menuju arah Subang dan Jakarta.
Makanya aktivitas perdagangan di sekitar jalan juga cukup hidup. Banyak warung makan, toko onderdil, SPBU, dan tempat istirahat pengendara berdiri sepanjang jalur ini. Meski lalu lintas mulai padat, perjalanan tetap harus lanjut. Mesin terus dipacu, angin panas Pantura terus menghantam badan, dan jalan panjang di depan masih menunggu untuk dijelajahi. Jejak Cemong masih terus berjalan. Setelah cukup lama melaju dari patrol, akhirnya sekarang kita sampai di kawasan Pusaka Nagara. Dan kali ini kita memutuskan untuk istirahat dulu sebentar, karena ternyata tadi waktu sarapan di Loh Bener ada yang belum sempat sarapan. Jadi sekarang waktunya berhenti sejenak, ngadem, luruskan kaki, dan mengisi tenaga lagi sebelum lanjut perjalanan. Di jalur Pantura seperti ini istirahat itu penting, karena perjalanan panjang bukan soal cepat sampai, tapi soal tetap nyaman dan selamat di jalan. Suasana di Pusaka Nagara sendiri masih terasa khas Pantura, ramai kendaraan besar, warung-warung pinggir jalan, dan panas siang yang mulai terasa makin terik. Tapi beginilah cerita perjalanan. Kadang berhenti sebentar justru jadi momen paling nikmat. Dan setelah ini, Jejak Cemong bakal lanjut lagi menyusuri Pantura. Iya. Kau pindah ke sini aja. Ini apa sih, supermarket gitu ya? Mau makan apa itu ya, makan? Tuh. Awas. Kau pindah ke sini aja ya. Setelah cukup istirahat dan tenaga kembali terisi, akhirnya perjalanan kembali kita lanjutkan. Mesin kembali dinyalakan, helm kembali dipakai, dan roda kembali berputar menyusuri panjangnya jalur Pantura. Di siang ini suasana mulai terasa lebih adem ya, karena cuaca saat ini mendung berawan. Sementara kendaraan besar masih setia menemani perjalanan. Jalan lurus panjang di depan seperti nggak ada habisnya. Namun justru disitulah rasa perjalanan ini. Kadang capek, kadang panas, kadang bosan dengan jalan yang itu-itu saja. Tapi setiap kilometer selalu punya cerita. Sekarang perjalanan terus mengarah ke wilayah Subang Pamanukan menuju jalur berikutnya ke arah barat Pulau Jawa, dan Jejak Cemong masih terus melaju. Sekarang kita akhirnya sampai di kawasan Pamanukan, salah satu daerah yang cukup terkenal di jalur Pantura. Suasana di sini terasa lebih ramai, kendaraan besar makin padat, aktivitas pedagang di pinggir jalan juga terlihat hidup. Pamanukan memang jadi salah satu titik penting di jalur Pantura, karena banyak kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta melintasi jalur ini ya.
Di sepanjang jalan terlihat deretan warung makan, toko oleh-oleh, bengkel, SPBU, sampai tempat istirahat sopir yang hampir nggak pernah sepi. Cuaca sendiri masih mendung berawan, langit terlihat gelap menggantung di atas jalur Pantura. Tapi perjalanan tetap lanjut karena jalan menuju arah barat masih panjang dan jejak Cemong masih terus melaju. Mana di Alfamart? Mana Alfamart? Alfamartnya mana? Alfanya di mana? Alfanya. Setelah panjangnya perjalanan menyusuri Pantura, akhirnya sekarang kita sampai di Cikampek. Di kawasan Cikampek ini, jalur Pantura bertemu dengan berbagai akses jalan besar menuju Jakarta dan kota-kota lainnya. Makanya nggak heran kalau lalu lintas di sini terkenal sibuk hampir sepanjang waktu. Setelah melewati panas, debu, dan panjangnya jalan Pantura dari wilayah Indramayu sampai Subang, akhirnya sekarang perjalanan mulai mendekati kawasan metropolitan. Langit masih terlihat mendung, sementara roda terus berputar menuju tujuan berikutnya. Jejak Cemong masih berlanjut, tinggalin jejak yuk. Ceritanya nih mobil. Perjalanan terus lanjut dan sekarang kita sudah sampai di kawasan Jalan Lingkar Tanjung Pura. Setelah melewati padatnya jalur sekitar Cikampek, jalanan di sini terasa sedikit lebih lega. Di sekitar jalur lingkar ini kendaraan besar masih cukup ramai melintas. Truk logistik, kontainer sampai kendaraan antar kota terus bergerak tanpa henti. Wilayah Karawang sendiri memang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat. Makanya aktivitas distribusi barang di jalur seperti ini hampir selalu hidup selama 24 jam. Meski badan mulai terasa lelah, perjalanan tetap harus lanjut karena tujuan masih ada di depan sana dan roda belum berhenti berputar. Jejak Cemong masih terus melaju menyusuri panjangnya jalanan barat Pulau Jawa. Tinggalin jejak yuk. Lurus guys. Berapa lagi ya? Hah? Ini barang barat ini. Berapa? Dan akhirnya setelah panjangnya perjalanan menyusuri jalur Pantura, sekarang kita sampai di Cikarang, wilayah Bekasi. Suasana jalan langsung terasa jauh berbeda dibanding jalur Pantura sebelumnya. Kendaraan makin padat, deretan kawasan industri mulai terlihat di kanan kiri jalan.
dan ritme perjalanan terasa lebih sibuk. Cikarang memang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Makanya truk kontainer, kendaraan proyek, dan aktivitas pekerja hampir selalu memenuhi jalanan di sini. Setelah dari tadi ditemani sawah, jalan panjang dan panas Pantura, sekarang suasana metropolitan mulai benar-benar terasa. Meski lelah mulai terasa di badan, perjalanan ini tetap jadi pengalaman yang gak terlupakan. Dan jejak Cemong masih terus berjalan, ninggalin jejak yuk. Ini ya, berantakan itu dari mana? Kita ke arah Tambun ya, Kota Bekasi. Itu macet ya. Macet. Ini sepinya kalau subuh. Perjalanan terus berlanjut dan sekarang kita sudah masuk kawasan Cibitung. Lalu lintas di sini mulai terasa makin padat, kendaraan pribadi, motor, bis, sampai truk kontainer bercampur memenuhi jalan. Berbeda jauh dengan suasana Pantura tadi siang. Di kawasan Cibitung, suasana perkotaan dan industri terasa sangat kuat. Deretan pabrik, gudang logistik, dan kawasan industri terlihat hampir di sepanjang perjalanan. Makanya jalur di sini terkenal sibuk, terutama saat jam pulang kerja. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Cirebon, melewati Indramayu, Subang, sampai Karawang, akhirnya sekarang kita benar-benar sudah masuk kawasan penyangga Jakarta. Badan mulai terasa capek, tapi perjalanan tetap harus lanjut sampai tujuan. Jejak Cemong masih terus melaju, ninggalin jejak yuk. Sekarang kita melintas di jalur Kalimalang, tepatnya di bawah jalan tol Becakayu Toll Road arah atau di daerah Klender ya. Suasana perjalanan sekarang benar-benar berubah total dibanding tadi di Pantura. Kalau sebelumnya ditemani sawah dan truk-truk jalur utara, kini kita masuk padatnya kawasan perkotaan Jakarta. Di bawah megahnya jalan tol Becakayu Toll Road, arus kendaraan terus bergerak rapat tanpa henti. Lampu kendaraan mulai memenuhi jalan, suara klakson bersahutan, dan ritme perjalanan otomatis jadi lebih pelan. Meski badan mulai terasa lelah setelah perjalanan panjang dari Cirebon, roda masih terus berputar menuju tujuan akhir. Dan jejak Cemong masih terus meninggalkan cerita di setiap jalan yang dilalui. Tinggalin jejak yuk.
Dan sekarang akhirnya kita sampai di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Meski hari masih siang, suasana jalanan Jakarta sudah terasa padat, kendaraan memenuhi ruas jalan, suara klakson mulai bersahutan, dan ritme kota metropolitan langsung terasa begitu masuk kawasan ini. Setelah sejak pagi menyusuri panjangnya jalur Pantura dari Cirebon, akhirnya sekarang perjalanan sudah benar-benar masuk area ibu kota. Matahari siang masih cukup terik, ditambah panas mesin dan padatnya lalu lintas Jakarta yang mulai menguras tenaga. Tapi perjalanan tetap lanjut karena jejak cemong belum berhenti sampai di sini. Ninggalin jejak yuk. Jam 2.28. Perjalanan terus berlanjut dan sekarang kita melintas di kawasan Grogol, wilayah Jakarta Barat. Suasana jalanan di sini benar-benar khas Jakarta, padat, ramai dan dipenuhi kendaraan dari berbagai arah. Deretan gedung, pusat perbelanjaan, kampus hingga kendaraan umum terlihat hampir di setiap sudut jalan. Setelah sejak pagi ditemani jalur panjang Pantura, akhirnya sekarang perjalanan benar-benar masuk ke hiruk-pikuk ibu kota. Panas siang masih terasa ditambah kemacetan Jakarta yang mulai menguji kesabaran di jalan. Tapi beginilah cerita perjalanan, setiap daerah punya suasananya masing-masing. Dan sekarang jejak cemong masih terus melaju membelah padatnya jalanan Jakarta. Tinggalin jejak yuk. Perjalanan terus bergerak ke arah barat dan sekarang kita melintas di kawasan Cengkareng dan Kalideres, wilayah Jakarta Barat. Lalu lintas di jalur ini masih cukup padat, kendaraan pribadi, motor, bis kota, sampai truk logistik bercampur memenuhi jalan. Suasana metropolitan benar-benar terasa kuat di sini. Deretan ruko, kawasan usaha, pergudangan, hingga pemukiman padat terlihat hampir di sepanjang perjalanan. Kalideres sendiri dikenal sebagai salah satu titik penghubung penting menuju arah Tangerang dan Bandara Soekarno-Hatta. Gak terasa sejak pagi tadi kita sudah meninggalkan Cirebon, menyusuri panasnya Pantura, melewati Indramayu, Subang, Kerawang, hingga akhirnya masuk padatnya Jakarta. Dari sawah, jalur lurus Pantura sampai gedung-gedung ibu kota, semuanya jadi bagian cerita perjalanan hari ini. Dan sekarang perjalanan masih terus lanjut, menikmati setiap jalan yang membawa kita menuju tujuan berikutnya. Dan akhirnya setelah melewati padatnya jalanan ibu kota, sekarang kita mulai memasuki wilayah perbatasan Jakarta Barat dengan Tangerang Kota. Suasana jalan masih
ramai, arus kendaraan terus mengalir tanpa henti, sementara perjalanan terasa semakin mendekati tujuan. Perlahan, hiruk-pikuk Jakarta mulai tertinggal di belakang, dan perjalanan kita berlanjut menuju wilayah kota Tangerang. Gak terasa, sejak pagi tadi kita sudah menempuh perjalanan cukup jauh, mulai dari Cirebon, menyusuri panjangnya Pantura hingga akhirnya tiba di perbatasan kota seperti sekarang. Setiap jalan yang dilewati hari ini punya suasana sendiri, mulai dari panasnya jalur Pantura, padatnya kawasan industri, sampai ramainya jalanan ibu kota. Dan sekarang perjalanan masih terus berlanjut menuju cerita berikutnya. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang sejak pagi hari, kita pun sampai di tujuan. Perjalanan hari ini benar-benar penuh cerita, mulai dari keluar penginapan di Cirebon, menyusuri panas dan panjangnya jalur Pantura, melewati Indramayu, Subang, Karawang, padatnya Jakarta, hingga akhirnya kita tiba di tujuan dengan selamat. Capek pasti terasa, badan mulai mungkin lelah, tapi semua itu terbayar dengan pengalaman dan cerita yang didapat di perjalanan. Karena setiap perjalanan selalu punya kisahnya sendiri, dan hari ini kita kembali meninggalkan jejak di setiap jalan yang dilalui. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan Jejak Cemong 47. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Ninggalin jejak yuk.